Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Haji Jabu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 1A semester 1. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan lumut, Bryophyta, dan paku Pteridophyta. Karena tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu mengalami metagenesis, maka tumbuhan lumut dan tumbuhan paku bisa bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dengan spora dan secara generatif dengan menggunakan gamet. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu reproduksi pada tumbuhan berbiji, yaitu terjadi reproduksi secara generatif. Yang pertama, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Terjadi penyerbukan ganda pada bunga, yakni jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kita sebut sebagai penyerbukan. Nah, ketika terjadi penyerbukan, maka inti generatif 1 ditambah sel telur itu akan menghasilkan zigot yang berkembang nanti menjadi biji. Sementara itu, inti generatif 2 ditambah dengan inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan yang namanya endospermae. Yang kedua, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Alat reproduksi pada gymnospermae yaitu strobilus. Bisa dilihat ini adalah gambaran strobilus. Kemudian gymnospermae itu berumah dua, yaitu artinya setiap individu atau satu pohon itu hanya memiliki satu kelamin. Kemudian hanya terjadi penyerbukan tunggal. Nah, kita tadi sudah menyinggung tentang penyerbukan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga, misalkan dibantu oleh angin atau hewan sehingga serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu terjadi masih pada satu pohon atau pada satu tanaman, tetapi pada lain bunga. Nah, kemudian terjadi penyerbukan misalkan dari bunga bagian atas ke bunga bagian bawah. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu pada tanaman lain tetapi satu jenis, misalkan pada tanaman jagung, di mana pada tanaman jagung satu akan menyerbuki tanaman jagung di sampingnya. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Selanjutnya yang kedua yang akan saya bahas yaitu reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal, itu adalah peleburan yang terjadi di luar tubuh betina. Jadi sel telur atau ovum dikeluarkan dari tubuh betina atau bertemu atau melebur dengan sel sperma di luar tubuh betina. Lalu fertilisasi internal itu adalah peleburan yang terjadi di dalam tubuh betina. Artinya sel sperma dimasukkan ke dalam tubuh induk betina dan bertemu melebur melalui ke dalam tubuh induk betina dan bertemu melebur dengan sel telur di dalam tubuh induk betina. Berdasarkan cara perkembangan embrio, perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ovipar. Ovipar adalah embrio berkembang di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur, contohnya pada ayam, bebek, dan ikan. Yang kedua vivipar, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya pada hewan mamalia. Yang ketiga ovovivipar, yaitu di mana embrio berkembang di dalam telur tetapi telur ada di dalam tubuh induk dan dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya pada kuda laut dan kadal. Berikutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan atau sel gamet, yaitu bertunas. Perkembangbiakan bertunas ini terjadi pada hewan-hewan Coelenterata, contohnya hidra.
Lalu ada pula fragmentasi, yaitu memutus-mutus bagian tubuh, contohnya pada cacing, pipi. Dan ada pula membelah diri menjadi dua tubuhnya, contohnya pada amoeba. Selanjutnya yang ketiga yang akan saya bahas yaitu sistem reproduksi. Jadi pengertian reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya, mewariskan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Sistem reproduksi manusia berkaitan dengan fungsi organ-organ reproduksi. Organ reproduksi akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat pubertas. Kematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan diproduksinya sperma. Sedangkan kematangan organ reproduksi pada wanita ditandai dengan terbentuknya ovum. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Organnya itu penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Testis berfungsi memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Spermatogenesis atau diploid mengalami pembelahan menjadi spermatozoid atau haploid. Pembentukan spermatozoid terjadi di dalam testis, menjadi spermatogenesis. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Organnya ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ovarium berfungsi memproduksi sel telur atau ovum melalui oogenesis. Ovarium berfungsi memproduksi sel telur atau ovum melalui oogenesis. Oogonium atau diploid menjadi Ovarium berfungsi memproduksi sel telur atau ovum melalui oogenesis. Oogonium atau diploid mengalami pembelahan menjadi ovum atau haploid. Ovum yang telah matang akan mengalami pelepasan atau ovulasi melalui ovarium. Fertilisasi atau pembuahan ovum melalui sperma terjadi di tuba fallopi. Kemudian zigot akan menuju ke uterus dan menanamkan dirinya pada dinding rahim atau kehamilan. Jika ovum tidak difertilisasi, maka akan terjadi menstruasi. Sekian pembahasan atau pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.